Ada seorang penginjil namanya The Unknown Evangelist. Penginjil yang tidak dikenal. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan di mana ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Artinya, ketika wanita ini menderita pendarahan, anak Yairus lahir karena sama-sama 12 tahun. Ada seorang wanita menderita pendarahan. Yang menarik adalah ketika Yesus dipanggil, diminta tolong oleh Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras, demam parah. Yang menarik adalah wanita yang pendarahan ini kok bisa punya inisiatif dan berkata, kalau saya pegang ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Pertanyaannya kan kok dia bisa kepikir kenapa megang ujung jubah gitu loh. Kenapa nggak langsung pura-pura ketabrak orang terus kena ke Yesus, ntar juga saya pasti bisa sembuh karena saya menyentuh tubuh Yesus. Daripada megang ujung jubah kan kayak lebih susah gitu daripada megang langsung orangnya gitu. Kenapa nggak coba pura-pura kesandung terus peluk Yesus supaya bisa sembuh? Kenapa nggak gitu? Kenapa harus memegang ujung jubahnya? Yang perlu dipertanyakan juga adalah tahu dari mana wanita ini tentang Yesus. Yesus memulai pelayanannya sampai dia naik ke surga atau sampai dia dalam proses penyalipan itu kurang lebih hanya 3,5 tahun. Enggak sampai 12 tahun. Berarti waktu wanita ini mengalami pendarahan, belum ada yang mengenal Yesus. Yesus mulai dikenal ketika dia dibaptis. Karena surga terbuka, kemudian ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baru di-announce ketika itu. Baru Yesus itu di-announce oleh surga kalau inilah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Balik lagi pertanyaannya. Tahu dari mana wanita ini tentang Yesus? Pertama. Yang kedua, dia dapat dari mana inisiatif untuk memegang hanya ujung jubahnya Yesus? Dia nggak tahu. Tapi yang pasti, kalian kalau baca kitab Injil nih, kitab Injil, ketika Yesus pelayanan, ada orang-orang berbondong-bondong datang supaya didoakan. Ada orang-orang yang membawa orang-orang lain yang sakit, yang kerasukan, dibawa pada Yesus supaya disembuhkan oleh Yesus. Dan kalau kalian baca, ada aja dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Injil disebutkan gini. Ada banyak orang-orang yang datang kepada Yesus yang hanya memegang ujung jubahnya saja dan mereka menjadi sembuh. Artinya sudah ada yang pernah mengalami ketika dia memegang, mungkin saking ramenya gitu kan, dia jadi nggak bisa ketemu Yesus, nggak bisa ngobrol, dan mereka berhimpitan, berdempetan. Dia hanya bisa memegang ujung jubah Yesus. Satu sisi kayak kasihan amat, tapi sisi lain it works. Orang ini sembuh. Saya percaya, ini nggak ditulis ya, mohon maaf, ini nggak ditulis, tapi saya percaya. Nih orang ini nih yang megang ujung jubah Yesus yang kemudian sembuh, mungkin kebetulan dia kenal sama wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Kemudian dia menceritakan kepada dia, Yesus itu luar biasa, Yesus itu benar-benar nabi, Yesus itu kayak gitu lah disebut-sebutin lah. Saya cuma megang ujung jubahnya sembuh saya. Kemudian wanita itu kayak, masa gitu. Berarti kalau kita lihat awal mula Yesus mulai pelayanan, wanita ini berarti usianya sekitar 9 tahun. Sudah 9 tahun menderita sakit pendarahan. Kalau diambil kesimpulan. Nah, siapa orang ini yang menceritakan kepada wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini? Enggak tahu. Makanya saya kasih nama The Unknown Evangelist. Penginjil tak dikenal. Dia memberitakan kabar baik kalau ada seseorang yang namanya Yesus Kristus, atau dalam bahasa mereka disebut Yeshua HaMashiach. Dia benar-benar bisa menyembuhkan orang. Buktinya saya sendiri. Lu tahu kan kalau gue sakit apa kemarin? Lu tahu kan gue gimana susah bangun dari tempat tidur? Lu tahu kan gue susah ini, susah itu, segala macam. Tapi gue cuma megang ujung jubah Yesus, gue sembuh. Dan itu ditiru
oleh wanita yang pendarahan 12 tahun ini dan wanita ini. Karena mempercayai cerita dari temannya ini, dia pun sembuh. Dia mempercayai, dari mempercayai itu lahirlah iman. Imannya dipraktekkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Lihat urutannya. Dia mendengar, dia percaya, dan dia buktikan. Sekali lagi, dia mendengar, dia percaya, dia buktikan. Dia percaya tidak main asal percaya, tapi dia melihat ada orang yang memang dia kenal sembuh. Dan dia menjadi percaya. Kita nih disebut sebagai anak Tuhan, diberikan amanat, yaitu amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan sebagainya. Artinya kabarkan Injil, kabarkan Injil. Wanita ini mendengar Injil dari temannya. Kalau ada Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit, dia mendengar Injil. Kita pun harus mengabarkan Injil. Lalu kita praktekkan juga Injil itu dalam hidup kita, supaya orang melihat buahnya dalam hidup kita, supaya orang ini bisa percaya. Dan ketika dia percaya, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan dia akan mempraktekkan apa yang dia percayai itu, dan dia akan membuktikan sendiri kalau Yesus itu benar-benar Tuhan. Jadi nggak usah pusingin dari mana kalian dengar Injil, selama Injil itu Injil yang benar, bukan Injil yang ngawur, bukan Injil yang abal-abal, bukan Injil yang disebarkan oleh orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Percayai itu, iman timbul, dan praktekkanlah. Karena ada banyak kali kita bertemu dengan satu kondisi, mungkin orang ini gak pantas juga sih disebut hamba Tuhan, tapi apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, itu berasal dari Roh Kudus dan membuat hati kita tersentuh, membuat hati kita kadang-kadang tertegur. Saat itulah waktunya iman kita harus timbul, kita cari Tuhan, kita praktekkan iman kita, kemudian kita akan lihat sendiri kalau ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti ada kuasa Tuhan yang keluar dari tubuhnya yang menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Yang hanya awal mulanya mendengar dari temannya. Dia belum pernah ketemu Yesus sebelumnya. Tapi karena iman timbul, maka wanita ini bisa disembuhkan. Kalau kalian punya permasalahan berat saat ini, kalian punya pergumulan berat saat ini, dengarkan firman Tuhan, bangkitkan imanmu, praktekkan imanmu di hadapan Tuhan, dan akan ada kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Selamat merenung.